Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Amelia Ailestari dengan NIM 3211191020. Saya mahasiswa jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang soal organik fisik beserta penjelasannya. Dari soal nomor 1 ini, terlihat soalnya dari kelompok senyawa berikut ini, manakah yang tidak mematuhi aturan oktet? Jawabannya yaitu C, ada BF3, SF4, dan ICl3-. Sebelumnya, kita bahas dulu aturan oktet. Aturan oktet adalah aturan bahwa atom dari kelompok unsur utama cenderung berikatan dengan atom lain dengan cara memberi ataupun menerima elektron, sehingga atom memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Di sini sudah ada bentuk molekul dari pilihan ganda yang A. Ada NH3, PH3, dan SO3. Di mana NH3 ini unsur nitrogennya memiliki nomor 7 dan hidrogennya memiliki nomor atom 1. Dengan struktur molekulnya sebagai berikut, terlihat unsur nitrogen memiliki 8 elektron yang memenuhi aturan kaidah oktet. Begitupun pH3 dan SO3 masing-masing terdapat unsur atomnya dan nomor atomnya. Dan terdapat struktur molekulnya terlihat bahwa unsur fosfor memiliki 8 elektron dan unsur sulfur memiliki 8 elektron. Lanjut ke pilihan ganda B. Di pilihan ganda B ini saya hanya mencontohkan satu senyawa saja, yaitu H2O. Di H2O terdapat unsur oksigen dan unsur hidrogen. Dalam unsur oksigen ini, nomor atomnya yaitu ada 8, dan terlihat ada struktur molekulnya juga. Struktur molekul ini, di mana unsur oksigen memiliki 8 elektron, yang artinya dia memenuhi aturan oktet. Selanjutnya ada pilihan ganda C. Di pilihan ganda ini terdapat senyawa ada BF3, SF4, dan ICl3-. Di senyawa BF3 terdapat struktur molekulnya, dan terlihat bahwa unsur BF3 tidak memenuhi aturan kaidah oktet karena unsur boron memiliki 6 elektron. Dan senyawa SF4 dan ICl3- pun tidak memenuhi aturan kaidah oktet karena masing-masing pusat atomnya memiliki 10 elektron. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini terdapat struktur molekul sebagai berikut, dan ditanyakannya itu hibridisasi atom C2, O, dan N. Berturut-turut adalah jawabannya yaitu C, sp3, sp2, dan sp. Sebelum lanjut ke penjelasan, ada baiknya kita mengetahui dulu hibridisasi. Hibridisasi merupakan pencampuran orbital-orbital atom membentuk orbital baru dengan tingkat energi di antara orbital-orbital yang dicampurkan. Tujuan hibridisasi adalah untuk mencapai keadaan stabil. Nah, dapat dilihat yang pertama yaitu hibridisasi C2. Konfigurasi elektron C adalah 6, di mana dapat ditulis dengan 1s2, 2s2, 2p2. Di sini dapat terlihat orbital dari konfigurasi elektron C6. Di sini dalam keadaan standar dan keadaan setelah dihibridisasi. Pada keadaan standar terlihat orbital S memiliki 2 elektron, sedangkan orbital P hanya memiliki 2 elektron dari total 3 orbital, sehingga menyebabkan C2 tidak stabil. Agar stabil, orbital S mempromosikan 1 elektronnya pada orbital P agar orbital S memiliki 1 elektron tidak berpasangan, dan orbital P memiliki 3 elektron tidak berpasangan. Garis kuning di sini menandakan promosi elektronnya, sehingga hibridisasi C2 adalah sp3.
Selanjutnya ada hibridisasi oksigen. Konfigurasi elektron O adalah 8, di mana dapat ditulis dengan 1s2, 2s2, dan 2p4. Di sini dalam struktur molekulnya terlihat bahwa terdapat ikatan sigma dan ikatan pi. Sebelumnya, ikatan sigma adalah jenis ikatan pertama yang akan terbentuk antar atom. Dalam ikatan sigma, elektron akan berada di sepanjang sumbu yang menghubungkan inti atom yang terikat, sedangkan ikatan pi adalah ikatan antara atom-atom dalam molekul, di mana elektron berada di atas dan di bawah sumbu yang menghubungkan inti atom yang bergabung, tetapi tidak di sepanjang sumbu. Ikatan rangkap biasanya memiliki satu ikatan sigma dan satu ikatan pi, sedangkan pada ikatan 3 terdapat satu ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Pada hibridisasi oksigen terlihat bahwa C mengikat oksigen dengan ikatan rangkap 2, sehingga orbitalnya terdapat orbital S memiliki 2 elektron berpasangan, sedangkan pada orbital P memiliki 2 elektron tidak berpasangan. Sehingga untuk memenuhi orbital tidak berpasangan ini, elektron ikatan sigma dan ikatan pi memasuki masing-masing orbital kedua dan ketiga dari orbital P. Sehingga hibridisasi dari atom O adalah sp2. Selanjutnya ada hibridisasi N. Konfigurasi elektron N adalah 7, di mana dapat ditulis dengan 1s2, 2s2, dan 2p3. Sama halnya dengan oksigen, di sini unsur C juga mengikat unsur nitrogen dengan 3 ikatan rangkap, di mana dengan yang sudah dijelaskan lagi tadi, bahwa ikatan rangkap 3 memiliki 1 ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Sehingga pada saat hibridisasi terlihat bahwa unsur P memiliki 3 elektron yang tidak berpasangan. Agar mencapai tujuan dalam keadaan stabil, ikatan sigma dan ikatan pi memasuki masing-masing dari orbital P, yaitu orbital ke-1 untuk ikatan sigma, orbital kedua dan ketiga dari orbital P dimasuki oleh ikatan pi, sehingga hibridisasi dari atom N adalah sp. Lanjut ke soal nomor 3. Di dalam soal nomor 3 ini terdapat pernyataan mengenai etanol, dan yang ditanyakan manakah pernyataan yang benar. Jawabannya ada pernyataan 1, 2, dan 3. Penjelasan nomor 1, etanol adalah alkohol yang memiliki rumus kimia C2H5OH. Alkohol bersifat lebih polar karena ada gugus OH-nya, sehingga dapat larut dalam air dan pelarut-pelarut organik lainnya. Tingkat kepolaran alkohol dipengaruhi oleh panjang rantai karbonnya, sehingga makin panjang rantai karbon, maka akan semakin menurun juga tingkat larutan atau kepolarannya. Penjelasan nomor 2, ikatan hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat dengan atom sangat elektronegatif. Atom sangat elektronegatif di sini ada 3, yaitu nitrogen, oksigen, atau fluor. Dan pasangan elektron bebas dari atom sangat elektronegatif lainnya. Kenapa etanol dan air dapat membentuk ikatan hidrogen? Karena baik etanol maupun air sama-sama mempunyai atom hidrogen ataupun oksigen. Di sini terdapat struktur senyawanya, di mana garis yang dilingkari merupakan bentuk dari ikatan hidrogen. Penjelasan nomor 3 yaitu alkohol memiliki titik didih yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan senyawa turunan alkana lainnya. Hal ini disebabkan karena alkohol memiliki ikatan hidrogen. Titik didih ini juga akan semakin meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah atom C dan gugus OH-nya. Penjelasan nomor 4 yaitu mengapa alkohol memiliki tekanan uap yang lebih rendah dibanding air. Sebenarnya pernyataan tadi salah karena alkohol mempunyai tekanan uap yang lebih tinggi dibanding air, karena alkohol mempunyai gaya tarik antar molekul yang lemah dibandingkan dengan air. Juga alkohol memiliki rantai karbon yang bersifat kurang polar, sehingga pada suhu yang sama, alkohol akan lebih mudah berubah wujud menjadi gas daripada air.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila penjelasannya masih kurang dipahami, karena saya juga di sini masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.